Jika melihat parasnya yang cantik, maka tak heran jika banyak pria menyukainya. Orang-orang memanggilnya Sandra. Ia dikenal sebagai seorang yang periang dan ramah. Namun betulkah Sandra yang dikenal oleh kebanyakan orang memiliki pribadi seperti apa yang dilihat? Awalnya papa saya sangat malu mempunyai anak kondisi fisik seperti saya ini. Saya tidak pernah dimasukkan di bangku sekolah. Saya cuma privat di rumah. Caci maki, kata-kata kutukan itu sering terlontar ke muka saya pada saat saya masih kecil. Dan acara keluarga apapun saya nggak pernah diikut sertakan. Pada saat itu saya nangis. Saya bilang, "Ma, kenapa papa kok jahat? Apakah saya ini bukan anaknya? Kalau memang saya ini bukan anaknya, lebih baik saya mulai kecil diracun saja supaya mati." Yang seharusnya mulai kecil ditanamkan pada diri saya, kepriaan tidak ada. Dan sekitar umur 11 menjelang 12 tahun, saya kepingin lebih bebas kemana lagi. Hanya saya terjerumus pada arus pergaulan datang menghadang saya. Saya merasa bisa diterima di lingkungan itu. Hanya saya menjadi seorang waria. Saya hidup menjual diri di pinggir jalan. Saya pakai narkoba, overdosis bolak-balik masuk rumah sakit tanpa satu keluarga pun yang tahu. Saya menjual narkoba. Saya menjual teman-teman saya perempuan. Saya menjadi seorang germo. Hidup saya semakin tidak benar, semakin hari semakin nggak karu-karuan. Sampai akhirnya saya putus asa. Dan saat itu saya ingin mengakhiri hidup saya. Saya seperti mendengar sesuatu pada saat itu. Tuhan berkata, "Aku menciptakan kamu serupa dengan gambarku, bukan seperti modelmu ini." Saya nggak percaya pada saat itu. Saya berontak sama Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, saya nggak mampu, Tuhan." Tapi suara Tuhan itu berbicara berulang kali seperti itu. Sampai akhirnya saya mengambil keputusan. Saya ke salon, saya memotong rambut saya. Begitu saya potong rambut saya melihat wajah saya lain. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, kenapa Engkau sungguh baik, Tuhan Yesus? Kenapa semua orang menganggap saya sampah, keluarga saya yang utama, tapi Engkau menjadikan saya berharga seperti ini?" Itu ada langsung, secara tidak langsung, kepahitan terhadap orang-orang yang pernah menyakiti saya, keluarga saya yang terutama. Itu hilang dalam sekejap, yang timbul hanya damai sejahtera yang daripada Allah pada saat itu. Walaupun secara fisik saya sudah berubah pada saat itu, tapi perasaan saya masih seperti perempuan. Saya masih bisa mencintai seorang pria. Dan saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, "Tuhan Yesus, kalau Engkau mau pulihkan saya, jangan setengah-setengah seperti ini. Tolong Tuhan, ubah saya tahap demi tahap." Hanya Tuhan hilangkan perasaan bahwa saya bisa menyukai pria. Kalau saya bisa dipulihkan seorang waria menjadi pria sejati, Tuhan Yesus memang sungguh ajaib. Kasih-Nya sungguh luar biasa.